Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi sekaligus dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembahas, dan yang saya banggakan mahasiswa pembahas serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Iin Nailia Suherdi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung, Angkatan 2017. Baik, hari ini izinkan saya untuk menyeminarkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan E-Learning, Kemandirian Belajar, Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi di era pandemi COVID-19, siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Pringsewu dengan populasinya yaitu siswa kelas 11 IPS yang terdiri dari 94 siswa dengan rincian 29 siswa kelas 11 IPS 1, 30 siswa kelas 11 IPS 2, dan 33 siswa kelas 11 IPS 3. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Kunto yang menyatakan bahwa apabila sampel kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka banyaknya sampel dalam penelitian ini yaitu 94 siswa. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket yang telah diuji cobakan melalui dua uji coba, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan kriterianya, yaitu apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan reliable. Yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021? Yang ketiga, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu? Dan yang keempat, adakah pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021? Hipotesis penelitian ada 4. Yang pertama, ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu uji persyaratan instrumen penelitian. Terdapat 2 uji. Yang pertama, uji validitas. Instrumen penelitian ini menggunakan angket yang telah diuji cobakan kepada 25 siswa dengan 20 pertanyaan setiap variabel. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, terdapat 5 soal tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel dan 55 soal valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai alpha Cronbach semua variabel lebih besar dari 0,06 sehingga dapat dikatakan semua variabel sudah reliable dan termasuk dalam reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis data dilakukan dengan dua uji yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas
dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi sampel tidak normal, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi sampel normal. Yang pertama, variabel penggunaan e-learning atau X1. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,085 yang lebih besar dari 0,05 berarti distribusi sampel normal. Yang kedua, variabel kemandirian belajar atau X2 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,060 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga distribusi sampel normal. Yang ketiga, variabel motivasi belajar atau X3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,072 yang lebih besar dari 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal. Yang keempat, variabel prestasi belajar atau Y diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,060 yang lebih besar dari 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal. Yang kedua, uji homogenitas dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti varians populasi adalah homogen. Yang pertama, X1 penggunaan e-learning diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,242 yang lebih besar dari 0,05 berarti varians populasi adalah homogen. Yang kedua, X2 atau kemandirian belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,231 lebih besar dari 0,05 berarti varians populasi adalah homogen. Yang ketiga, variabel motivasi belajar diperoleh nilai signifikansi 0,107 lebih besar dari 0,05 berarti varians populasi adalah homogen. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, dilakukan 4 uji, yaitu uji linearitas regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu uji linearitas regresi. Uji linearitas regresi X1 terhadap Y diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,728 yang lebih besar dari 0,05. Uji kelinearitasan X2 terhadap Y diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,79 yang lebih besar dari 0,05. Uji kelinearan X3 terhadap Y diperoleh nilai signifikansi 0,658 yang lebih besar dari 0,05, sehingga pada ketiga variabel tersebut dinyatakan linear. Yang nomor 2 yaitu uji multikolinearitas dengan kriteria pengujian apabila nilai R2 lebih besar dari partial correlation-nya, berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dalam perhitungan menggunakan SPSS diperoleh nilai R2 sebesar 0,523. Uji multikolinearitas X1 memiliki nilai partial correlation sebesar 0,251 yang berarti lebih besar 0,523 lebih besar dari 0,251. Uji multikolinearitas X2 memiliki nilai partial correlation sebesar 0,231 yang berarti 0,23 lebih besar dari 0,231. Selanjutnya, uji multikolinearitas X3 memiliki nilai partial correlation 0,390 yang berarti 0,523 lebih besar dari 0,390. Maka dapat dikatakan ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Ketiga yaitu uji autokorelasi, di mana pada PowerPoint gambar 9 terdapat kurva Darwin-Watson diperoleh nilai 1,753 yang berada di antara angka 2 dan mendekati angka 2, maka H0 diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada alfa, yaitu X1 diperoleh nilai 0,437 lebih besar dari 0,05, X2 diperoleh nilai 0,279 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, X3 diperoleh nilai 0,372 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis dilakukan dua pengujian, yaitu regresi linear secara parsial dan regresi linear secara simultan. Regresi linear secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Yang pertama, variabel X1 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitung 2,456 lebih besar dari T tabel 1,661 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh e-learning
pengaruh e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Variabel X2 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,249, lebih besar dari T tabel 1,661, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, variabel X3 diperoleh nilai T hitung sebesar 4,016, lebih besar dari T tabel yaitu 1,661, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu regresi linear secara simultan. Pada PowerPoint disajikan tabel ANAVA berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 32,948 yang berarti lebih besar dari F tabel yaitu 2,71. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan secara simultan terdapat pengaruh penggunaan e-learning, kemandirian belajar, motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Pada bagian kedua, modul summary, koefisien korelasi multiple diperoleh nilai sebesar 0,723, yang berarti hubungan secara simultan antara variabel penggunaan learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021 termasuk tingkat hubungan yang cukup tinggi dengan kadar determinasi sebesar 0,523 atau 52,3%, dan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperoleh dalam penelitian ini. Terakhir adalah kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021. Presentasi hasil skripsi saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.